Jadi Alkisah Terus Alkisah ada dua negeri. Kalau zaman sekarang tuh kayak dua kerajaan gitu kan. Satu itu kerajaan yang hutannya ndak ada, tandus, buah-buahan ndak ada, air kotor, tapi penghuni banyak, besar-besar. Terus negeri yang satunya lagi itu hutannya kaya raya, buahnya banyak, hutannya menghasilkan banyak pohon-pohon, airnya bersih, semua kekayaannya. Terus jadi negeri yang miskin tadi itu ingin berusaha supaya anak-anak buahnya atau penghuninya itu mendapat makanan. Lalu mereka menyusun rencana. Katanya si raja, "Wahai anak buahku, kirim pesan ke negeri seberang bahwa kita akan meminta bagian wilayah seberang." "Baik, tuanku raja," katanya kan. Lalu datanglah prajurit tadi itu ke negeri yang kaya tadi. Lalu mereka menghadap. Kan di situ sebenarnya tidak ada raja. Jadi hutan itu damai. Mereka saling menghormati satu sama lain, negeri. Jadi di situ tuh yang menghuni itu para binatang kecil-kecil. Mereka tidak bertengkar. Mereka hidup damai. Tidak ada yang berkuasa. Mereka pokoknya saling bantu. Terus datang prajurit itu kan, prajurit negeri seberang. "Wahai kalian, di mana raja kalian?" Tiba-tiba bingung kan mereka. Kan mereka memang tidak ada raja awalnya. Lalu tiba-tiba pas di situ ada pencin, hewan besar hewan tuh. Terus bilang, "Sampaikan saja kepada kami. Nanti kami akan menyampaikan kepada raja kami. Sebab raja kami tidak bisa diganggu. Beliau sedang bertapa," katanya si pencin. Padahal pencin bohong-bohong ya. Karena mereka memang tidak ada raja. Kata prajurit itu, "Tolong sampaikan kepada raja kalian. Kami akan meminta bagian wilayah kalian. Sebab wilayah kami tidak ada makanan. Kami kekurangan makanan." "Baiklah," kata pencin. Terus pulang kan itu raja tuh, utusan raja pulang. Setelah itu kacau di negerinya si pencin tadi itu. Kalau mereka berkumpul kan, hewan-hewan kecil tuh berkumpul. "Gimana ini?" tanya si kura-kura. Terus saut si katak, "Waduh, nanti kalau mereka minta bagian wilayah kita sempit dong." Tiba-tiba lagi yang lain nyaut, burung nyaut, "Waduh, nanti kalau mereka datang ambil wilayah kita, kami mau bertengkar di mana? Pohon-pohon pasti ditebang." Pokoknya banyak mereka yang bersaut-sautan. Pokoknya mereka tidak setuju. Tiba-tiba akhirnya pencin ngomong kan, "Tapi kita nggak bisa tinggal diam aja. Gimana kita, keputusannya seperti apa?" kata pencin. Tiba-tiba pencin kan berani tapi kurang ide. Tiba-tiba nongol si kancil. "Pertanyaannya, siapa yang akan kita utus? Kita ini kan tidak ada raja. Semua kita adalah raja," katanya si kancil kan. "Selama ini kita hidup di sini damai, tentram. Kita berlimpah makanan. Nah sekarang ada hewan-hewan yang mau mengganggu kita. Negeri seberang mau mengganggu. Apa yang kita lakukan?" katanya si pencin. Tiba-tiba ide si kancil muncul. "Baiklah, kalau begitu kamu yang kami utus," kata si kancil dengan si pencin. Tiba-tiba hewan lain bersorak-sorak, "Hore, hore, hore, setuju, setuju, setuju." Terus setelah itu ndak tidur semalam malam tuh pencin. Karena dia mikir,
bagaimana kalau dia ke sana. Sementara dia kan binatang kecil. Sementara di negeri seberang itu binatangnya besar-besar. Akhirnya dia berpikir. Terus dalam hatinya, nanti aku mau pura-pura sakit, katanya kan. Tiba-tiba keesokan harinya dia lihat segala burung sedih di atas pohon. Terus segala binatang-binatang lain tuh sedih. Mereka tidak makan karena ini mereka takut mikir wilayah mereka mau diambil. Tiba-tiba karena tadi sebenarnya dia mau batalkan diri, dia tidak mau diutus. Tapi karena lihat hewan-hewan yang lain sedih, akhirnya dia tidak jadi. Udah gitu, lalu dia panggil semuanya. Teman-teman semua, tolong kita berkumpul sebentar, katanya pencin kan. Berkumpul hewan-hewan kecil situ. Lalu tiba-tiba setelah mereka kumpul, baiklah, kalau memang tidak ada yang lain yang bisa diutus, aku siap berangkat. Tapi dengan syarat, katanya si pencin. Pertama, bawakan aku parfum kentut keput. Mereka sambil tertawa, tapi serius mereka dengar. Kedua, bawakan aku daun keladi yang paling besar. Terus ketiga, bawakan aku duri yang paling tajam. Terus keempat, bawakan aku minuman yang paling pahit. Terus yang terakhir, bawakan aku binatang yang paling besar. Jadi mereka akhirnya, karena mereka kan semua nak mau pergi, tapi pencin yang mau pergi. Oke, kata mereka kan. Berangkatlah si pencin tuh kan, mengunjungi negeri seberang. Sampai di gerbangnya negeri seberang, terus penjaga pintu tuh bertanya, apa yang sedang Paduka cari? Paduka tuh sama dengan apa yang kamu cari gitu. Tiba-tiba pencin bilang, cepat sampaikan kepada rajamu, utusan raja seberang akan datang. Cepat-cepat pengawal tuh hadap raja kan. Raja mereka kan itu buas. Raja mereka kan galak. Tok 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 tok, kata pintunya diketok. Siapa? Kata rajanya. Saya, tuanku, menyampaikan pesan. Katanya utusan negeri seberang sudah tiba. Katanya itu. Katanya siapa tuh? Katanya pengawal tadi. Kan pengawal nak berani ngomong kasar-kasar, nak berani depan raja. Nanti raja marah. Tiba-tiba setelah itu udah ngomong kan, biarkan dia masuk, kata raja. Masuklah si anak pencin ini. Dengan dia sebenarnya takut dalam hatinya, tapi karena dia harus tampil supaya orang-orang lihat bahwa rajanya berkuasa, harus dia berani. Padahal mereka kan memang tidak ada raja. Tiba-tiba datang. Pertama pencin tuh bergetar dalam hati, tapi karena dia memikirkan teman-teman di itu hutan tuh sedih, tidak makan gara-gara mikirkan mau diserang kan. Tiba-tiba menghadap. Salam hormat tuanku raja, kata pencin. Pencin kan sopan, hormat diterima, kata raja itu kan. Terus, baiklah tuanku raja, izinkan hamba menyampaikan pesan-pesan dari tuanku raja seberang. Biarlah hambamu ini menyampaikannya, katanya si anak tadi pencin. Tiba-tiba si itu raja, baiklah, permintaan kamu saya kabulkan. Tiba-tiba, tuanku raja, pesan yang ingin saya sampaikan adalah ada 5 pesan saja, tuanku raja. Yang pertama, izinkan tuanku untuk hamba mengeluarkan minuman yang termanis di negeri hamba. Tiba-tiba dikeluarkan dia air. Pencin bilang yang termanis, padahal tuh yang terpahit di negeri. Terus tiba-tiba raja cicipin. Pas raja nyicip,
dalam hati raja. Hah? Kok pahit benar? Tapi pencinnya ngomong, Tuanku raja, itu adalah air yang termanis di negeri kami. Kata raja dalam hati. Apa? Katanya termanis. Tapi tadi saya rasa pahit. Tapi raja ndak langsung protes. Terus pencin melanjutkan omongannya lagi. Kata pencin, yang kedua Tuanku raja, ini adalah tumbuhan yang paling tumpul di negeri kami. Ditunjukkan duri kan. Tiba-tiba raja tuh rasa. Dia nusuk tangannya. Dalam hati. Kok paling tumpul? Ini paling tajam. Waduh, kayaknya negeri itu sangat berbahaya, kata raja. Tapi raja itu tidak menunjukkan kalau dia tuh takut. Dia pura-pura senyum kecil kan. Tiba-tiba lanjut pencin lagi kan. Kata pencin, ini tuanku, parfum yang paling wangi di negeri kami. Tiba-tiba dia buka tutup botolnya. Itu kan padahal bau kentutnya si keput. Keput tuh binatang yang paling bau. Tiba-tiba terbatuk rajanya. Kata raja, aduh, kenapa baunya seperti ini? Kata pencin lagi jawab, maafkan tuanku raja, ini adalah parfum yang terwangi di negeri kami. Mulai raja ini mulai takut-takut. Karena dia tadi udah ngerasa yang pahit lah, paling tajam, sekarang paling bau busuk. Tapi raja masih bertekad ingin mendengar penjelasan ini pencin. Terus pesan yang keempat tuanku raja, ini adalah daun yang paling kecil di negeri kami. Padahal daun keladi yang paling besar. Maklum zaman dulu daun kan besar-besar. Tiba-tiba pencin mengeluarkan daun paling besar. Terkejut raja. Hah? Ini aja paling kecil. Bagaimana kalau paling besar? Kata raja dalam hati. Mulai raja udah tidak tahan lagi. Raja udah mulai takut. Kakinya udah bergetar. Tapi dia masih tahan. Berikutnya pencin ngomong lagi. Dan pesan raja kami yang terakhir kepada padukaku raja, ini adalah hewan yang paling kecil. Dia bawa gajah. Gajah kan sebenarnya hewan besar. Tapi di situ pencin ngomong terkecil. Tiba-tiba raja mulai tidak mampu lagi dia nahan hatinya. Saking dia takut, dia katakan kepada pencin, baiklah, pesanmu akan kami bahas di kerajaan kami. Akan kami diskusikan di kerajaan kami. Silahkan kamu pulang ke negerimu dan tunggu informasi atau kabar dari kami. Tiba-tiba pencin pulang kan, udah pulang pencin. Kan masih ada sisa sedikit itu botol kentutnya. Sengaja pencin buka di situ supaya orang kacau. Istananya si raja binatang seberang itu habis terbatuk gara-gara cium bau segala itu. Pencin pulang. Setelah itu sampai di negerinya, tiba-tiba teman-temannya udah nunggu. Pencin, gimana tadi? Katanya si apa tuh? Kura-kura. Kura-kura kan selalu dia setia, dia sudah saya sampaikan. Sepertinya raja akan berpikir mau menyerang kita. Raja sudah mulai ketakutan, friend, katanya. Terus yang lain juga, burung juga. Mudah-mudahan ya pencin, mereka membatalkan niat mereka. Terus katanya pencin, kita tunggu. Katanya mereka akan segera mengirim pesan. Tiba-tiba tunggu sehari belum, kedua hari belum. Begitu mau ketiga hari, negeri Seberang pun rapat. Kata raja manggil anak buahnya. Semuanya masyarakat negeri seberang dipanggil kan. Semua binatang negeri seberang. Kata raja negeri seberang itu ngomong, gimana kita? Apakah kita membatalkan saja rencana kita mau tinggal di wilayah seberang? Di situ kayaknya tidak aman, walaupun makanannya banyak, tapi di situ mengerikan. Kemarin utusan raja seberang memberikan parfum yang katanya wangi sekali.
tiba-tiba itu paling buah busuk. Setelah itu katanya ada tumbuhan yang paling tumpul. Tetapi apa yang saya rasa itu adalah tumbuhan yang paling tajam. Terus yang ketiga, yang paling hebatnya lagi, katanya minumnya itu minum yang termanis. Setelah saya rasa, minumnya terpahit yang pernah saya rasa. Kemudian yang lebih parah, di negeri itu ada dua binatang, dua hal yang besar. Yang pertama katanya binatang paling kecil, tapi itu binatang paling besar. Kemudian ada daun, katanya daun paling kecil, tapi itu daun yang pernah saya lihat yang sangat besar. Apa jadinya kalau kita nanti menyerang tiba-tiba hewan-hewan besar, itu aja yang terkecil, apalagi hewan besar, kita tidak akan mampu melawannya. Terus di situ tumbuhan yang katanya tumpul, tiba-tiba kita ke sana, lalu kita akan menyakiti diri kita sendiri dengan menginjak-injak. Tiba-tiba mereka sepakat, lama mereka berunding. Pertama-tama belum mereka ngomong, kemudian setelah berpikir, akhirnya masyarakatnya berbicara. Maaf Tuanku Raja, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita batalkan saja? Karena ini akan berbahaya Tuanku. Walaupun di sana negeri kaya raya, tapi keadaannya akan lebih susah daripada di sini. Tiba-tiba semua masyarakat akhirnya setuju. Setuju, kata masyarakat yang lain, kata hewan-hewan yang lain kan. Terus akhirnya raja mengambil keputusan. Oke, baiklah. Karena kita sudah sepakat tidak akan pernah ke negeri seberang, bahkan menyerang, kita akan mengirim utusan kita. Lalu raja mengirim utusan. Terus tiba-tiba utusannya pun sampai ke negeri seberang. Katanya negeri seberang. Sampai di sana, tiba-tiba hewan-hewan pun berkumpul menemui utusan raja. Katanya, Pencin, apa kabar yang ingin kamu sampaikan? Pertama-tama hewan-hewan lain sembunyi, mereka tidak berani muncul. Pencin sama Kancil jak di situ yang berani. Terus kata prajurit, begini, kami akan menyampaikan pesan daripada raja kami, tapi mohon lindungi kami supaya nanti jangan ada di antara prajurit negeri ini akan membinasakan kami, sebab kami kesini datang baik-baik. Terus kata Pencin dengan Kancil, baiklah, permintaanmu kami kabulkan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Baiklah, saya akan membacakan pesan raja kami, bahwa kami negeri seberang tidak akan atau tidak ingin memiliki wilayah negeri kalian. Kami tidak akan pernah menyerang negeri kalian, karena kami sudah menikmati di negeri kami sendiri. Salam hormat kami, Raja Negeri Seberang. Tiba-tiba keluar semua binatang. Terkejut mereka dua kan. Mereka dua pun saking terkejut akhirnya mereka lari. Karena bingung. Takutnya nanti tiba-tiba mereka itu lalu dibunuh. Kabur mereka dua. Cepat-cepat kabur. Tiba-tiba binatang yang tadi keluar, padahal binatang tuh keluar karena senang dengarnya. Akhirnya mereka bergembira, seluruh hutan itu senang. Berita sampai kepada yang jauh pun terdengar bahwa negeri seberang takut nyerang negeri Pencin tadi. Jadi ceritanya karena Pencin ini yang jadi utusan, Pencin yang punya akal, akhirnya semua binatang itu ngucapin terima kasih dengan Pencin. Dulu kan Pencin hewannya enggak kecil, besar. Pas mereka salaman dengan Pencin, ada yang salam cium tangan lah, pegang kepala lah, ngelus tubuh. Akhirnya saking banyak beribu-ribu binatang, tiba-tiba binatang tubuh Pencin jadi kecil-kecil. Karena dibelai-belai lah, karena di cium tangan lah, karena dielus-elus lah, sampai kecil. Itulah sebabnya binatang itu kecil, karena saking hebatnya. Terus
hewan-hewan lain tuh menghormati, dielus-elus. Akhirnya setelah itu kancil